Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Safitri dari Universitas Megareski Makassar, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan widal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan golongan darah. Latar belakang pemeriksaan. Golongan darah penting untuk diketahui, yaitu untuk kepentingan transfusi, donor yang tepat, serta identifikasi pada kasus kedokteran forensik seperti identifikasi pada beberapa kasus kriminal. Pemeriksaan golongan darah ABO pada umumnya dengan menggunakan metode slide digunakan untuk menentukan jenis golongan darah pada manusia. Tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan golongan darah bertujuan untuk mendeteksi keberadaan antigen di permukaan membran sel darah merah dengan cara mereaksikan darah manusia dengan antisera A, B, dan antisera AB. Prinsip pemeriksaan. Prinsip pemeriksaan golongan darah yaitu apabila sel darah merah mengandung antigen yang sesuai dengan jenis antibodi yang ditambahkan pada reagen, maka akan terjadi aglutinasi atau hemolisis. Aglutinasi adalah penggumpalan sel darah merah yang disebabkan oleh ikatan antibodi dengan antigen pada sel darah merah sehingga menghasilkan ikatan yang menggandeng beberapa sel secara bersama-sama. Pada pemeriksaan golongan darah, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu pertama, tahap pra-analitik. Pada pemeriksaan golongan darah terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu pertama, tahap pra-analitik. Persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus karena pemeriksaan ini hanya dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang dan tidak akan terjadi cedera serius. Persiapan sampel. Sampel yang digunakan yaitu berupa darah EDTA, darah yang berasal dari vena, atau darah yang berasal dari kapiler. Umumnya, untuk pemeriksaan golongan darah yang digunakan yaitu darah yang berasal dari kapiler. Darah vena bisa digunakan apabila darah yang berasal dari kapiler sedikit. Persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu berupa slide, golongan darah, pengaduk, dan autoklik. Bahan yang digunakan yaitu antisera A, B, AB, sampel darah, kapas alkohol, kapas kering, lancet, dan APD, alat pelindung diri yang berupa masker, handscoon. Lokasi pengambilan darah. Jika darah diambil dari daerah vena, lokasi yang dapat diambil yaitu mediana, foscus, cubiti, cephalika, dan basilika. Jika darah yang diambil berasal dari kapiler, lokasi pengambilan yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Metode yang digunakan yaitu metode slide test. Kedua yaitu tahap analitik. Dalam tahap analitik yaitu dijelaskan tentang prosedur pemeriksaan. Pertama, prosedur pengambilan sampel darah. Yaitu pertama menggunakan APD yang lengkap seperti masker dan handscoon, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, dan mensterilkan jari pasien yang akan ditusuk dengan kapas alkohol, dan dilakukan penusukan menggunakan autoklik yang berisi lancet. Dilakukan penusukan apabila jari pasien sudah kering dari kapas alkohol. Jika darah sudah keluar, darah pertama dihapus dengan kapas kering. Fungsinya yang kemungkinan darah pertama yang keluar masih tercampur dengan jaringan-jaringan kulit yang akan mempengaruhi hasil, dan darah selanjutnya bisa digunakan. Darah selanjutnya diteteskan pada slide golongan pada keempat lingkaran slide golongan darah satu tetes, dan diteteskan 1 tetes antisera A pada lingkaran 1, B pada lingkaran 2, AB pada lingkaran 3.
dan dihomogenkan menggunakan pengaduk dan digoyangkan slide golongan darah dengan gerakan melingkar selama 2 menit dan dibaca hasilnya. Tahap ketiga yaitu tahap pasca analitik. Pada tahap pasca analitik dijelaskan tentang interpretasi hasil, yaitu jika hasilnya positif maka terjadi aglutinasi, dan jika hasilnya negatif tidak terjadi aglutinasi, yang artinya yaitu dapat dilihat pada gambar berikut. Jika seseorang memiliki golongan darah A, maka sampel darah yang ditetesi serum anti A dan serum anti AB terjadi aglutinasi, dan jika seseorang memiliki golongan darah B, maka sampel darah yang ditetesi serum anti B dan serum anti AB mengalami aglutinasi. Jika seseorang mempunyai golongan darah AB, maka sampel yang ditetesi dengan serum anti A, serum anti B, dan serum anti AB mengalami aglutinasi. Dan jika seseorang memiliki golongan darah O, maka tidak terjadi aglutinasi pada sampel yang ditetesi serum anti A, serum anti B maupun serum anti AB. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan Widal. Latar belakang pemeriksaan. Uji Widal merupakan uji aglutinasi yang menggunakan suspensi kuman Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi sebagai antigen untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi di dalam serum penderita. Indikasi pemeriksaan uji Widal dipakai untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit demam tifoid. Gejala klinis pemeriksaan. Gejala klinis demam tifoid pada anak biasanya lebih ringan jika dibandingkan dengan penderita dewasa. Masa inkubasi rata-rata 10-20 hari. Setelah masa inkubasi, maka ditemukan gejala prodromal, yaitu perasaan tidak enak badan, lesu, nyeri kepala, pusing, dan tidak bersemangat. Pada minggu pertama gejala klinis penyakit ini ditemukan keluhan dan gejala serupa dengan penyakit infeksi akut pada umumnya, yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk, dan epistaksis. Pada pemeriksaan fisik hanya didapatkan suhu badan meningkat. Sifat demam adalah meningkat perlahan-lahan dan terutama pada sore hari hingga malam hari. Dalam minggu kedua, gejala-gejala menjadi lebih jelas berupa demam, bradikardia relatif, lidah yang berselaput, kotor di tengah, tepi, dan ujung merah serta tremor, hepatomegali, splenomegali, meteorismus, dan gangguan mental. Tujuan pemeriksaan yaitu untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi di dalam serum penderita. Prinsip pemeriksaan. Prinsip uji Widal adalah serum pasien dengan pengenceran berbeda-beda ditambah antigen dalam jumlah sama. Jika serum terdapat antibodi, maka akan terjadi aglutinasi. Pengenceran tertinggi yang masih menimbulkan aglutinasi menunjukkan titer antibodi dalam serum. Tahap pra-analitik. Persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Persiapan sampel yaitu darah EDTA atau darah yang berasal dari vena. Persiapan alat dan bahan yaitu seperti sentrifuge, mikropipet dan tip, pengaduk, slide Widal, reagen Widal, dan sampel serum. Masker, handscoon, kapas alkohol, jarum baku tenar, dan tabung EDTA tutup ungu. Lokasi pengambilan yaitu mediana fosca cubiti, cephalica, dan basilika. Jika pengambilan darah susah dilakukan pada bagian mediana fosca cubiti, maka bisa diambil pada bagian cephalica ataupun basilika. Metode yang digunakan yaitu metode slide test untuk melihat adanya aglutinasi. Tahap analitik yaitu pertama menggunakan APD yang lengkap atau alat pelindung diri seperti masker dan handscoon,
menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, melakukan pengambilan darah pada bagian vena pasien dengan cara membersihkan daerah yang akan ditusuk menggunakan kapas alkohol dengan gerakan melingkar dari arah dalam keluar, dan dilakukan penusukan apabila kapas alkohol pada daerah penusukan kering. Ditusuk menggunakan jarum vakum thinner, dan jika darah sudah didapatkan dimasukkan ke dalam tabung EDTA tutup ungu. Sampel darah pada tabung EDTA disentrifuge selama 5 menit. Kemudian serum dipipet menggunakan mikropipet yang sudah dipasangkan dengan tip dan diteteskan di atas slide Widal. Dan diteteskan reagen Widal di atas sampel serum, kemudian dihomogenkan menggunakan pengaduk. Setelah homogen, slide Widal digoyangkan dengan gerakan melingkar selama 2 menit dan dilihat aglutinasi yang terjadi. Tahap pasca analisis, yaitu interpretasi hasil. Bisa dilihat pada gambar slide Widal tersebut pada lingkaran yang bertuliskan NC dan PC, yaitu tidak terdapat aglutinasi, yang artinya titer tersebut 1/80. Pada lingkaran yang bertuliskan BH dan AH, yaitu terdapat aglutinasi sedikit, yang artinya titernya itu 1/160. Dan jika lingkaran yang bertuliskan O dan H menandakan aglutinasi banyak, yaitu titernya 1/130. Dan apabila pada slide didapatkan aglutinasi banyak, yang artinya titer 1/130, maka sudah menandakan pasien tersebut demam tifoid. Sekian dari penjelasan saya tentang pemeriksaan golongan darah dan Widal. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.